Selamat pagi pemirsa, semangat pagi. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali berita Papua hari ini dapat kembali menjumpai Anda bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Tabrak seorang anak, 2 pengendara dikejar ratusan warga Merauke. Memperkosa dan curi perhiasan ibu rumah tangga, seorang lelaki warga AB Pura ditembak polisi. Dituding penyebab antrian panjang truk di SPBU dan Rem Merauke pastikan anak buahnya tidak terlibat penimbunan BBM. Ratusan warga kampung Arang Merauke emosi. Dengan senjata tajam mereka mengejar pelaku tabrak lari. Tabrakan terjadi Rabu kemarin ketika 2 pengendara minibus dalam keadaan mabuk menabrak seorang anak kecil berusia 8 tahun di depan kantor Bea Cukai Merauke. Sopir dan rekannya yang ketakutan langsung melarikan diri ke kawasan Gudang Arang. Sementara mobil dibiarkan terprosok masuk ke dalam kali. Kita lalu ke Pankias baru. Dia pas lewat kita ikut kejar dia. Mobil ini? Mobil banyak kejar ini? Banyak. Itu kenapa tadinya? Kita tabrak orang di pintu air itu yang kita ikut kejar dia langsung. Ada berapa orang dalam mobil, Ronald? 2 mobil. Dua- 2 mobil aja. 2 orang? 2 orang, iya. 2 orang ya? Terus orangnya kemana ya? Mau lari ke dalam hutan. Tidak dapat? Iya, tidak dapat. Kejadian di mana itu? Di depan kantor Bea Cukai. Terus? Terus Dia tabrak apa? anak kecil. Anak kecil? Iya, Sendiri dia jalan? sendiri. Jalan. Terus mobilnya dalam keadaan apa? Laju kah? Keadaan laju baru Laju. orangnya mabuk. Mabuk dari kota ya? Iya. Terus? Jadi pas saya lihat kejadian sudah saya kejar mobilnya. Jadi mobilnya habis tabrak? Lari. Lari. Iya, tapi dikejar. Dikejar. Sampai di sini ya? Sampai berapa kali putar air di pintu air Aliarkam. Oh, sempat putar-putar dulu? Iya, putar-putar sampai langsung lari ke arah sini. Ke sini ya? Iya. Berapa orang dalam mobil? Ada lihat? 2 orang. Kedua pelaku sempat terdesak karena jalan buntu, namun mereka lolos dan kabur masuk ke dalam hutan. Warga yang masih naik pitam masih terus mencari kedua pelaku untuk membalas dendam. Akhirnya polisi datang dan menenangkan warga. Mobil pelaku yang terprosok langsung dievakuasi. Sementara itu korban tabrak lari selamat dari maut dan saat ini masih dalam perawatan di RSUD Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Opi hanya bisa tertunduk lesu setelah diringkus polisi pada Selasa lalu. Saat ditangkap di kawasan AB Pura, Opi sempat melawan sehingga ditembak di kaki. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Victor Magbon mengatakan pelaku memerkosa korban dan membawa barang berharga seperti perhiasan serta ponsel. Bukan aksinya pemerkosaan, yang bersangkutan ya melakukan pencurian, ya mengambil barang milik korban. Nanti kita akan tampilkan, yaitu ada cincin, kemudian juga ada handphone dan juga kalung dan barang-barang lainnya. Setelah kejadian yang korban melaporkan, kemudian anggota kami ya di lapangan ya menginterogasi, melakukan penyelidikan, dan bisa diketahui ya misalkan petunjuk-petunjuk yang ada. Setelah dikembangkan ternyata pelaku ini adalah residivis ya, dari 4 kejahatan yang dilakukan. Itu tahun 2016 pengeroyokan yang mengakibatkan matinya seseorang divonis 2 tahun. Kemudian pencurian dengan pemberatan tahun 2018 divonis 1 tahun 6 bulan. Pencurian dengan pemberatan tahun 2019 vonis 2 tahun. Kemudian yang keempat, pencurian dengan pemberatan tahun 2021 divonis 1 tahun 6 bulan. Jadi hampir separuh hidupnya ini ada di lapas. Magbon menambahkan Opi sudah 4 kali keluar masuk lembaga permasyarakatan dengan kasus pembunuhan dan 3 kasus curanmor. Opi dijerat dengan 2 pasal pidana dan terancam hukuman penjara 12 tahun. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua.
Tim SAR langsung terjun ke lokasi ketika mendapat laporan dari seorang keluarga nelayan bahwa ada perahu nelayan bocor di Sungai Maro, Merauke. Sebelumnya 2 orang nelayan asal Okaba, Iwan dan Haris berlayar menggunakan perahu jenis semang. Namun di tengah perjalanan badan kapal bocor dan mereka terapung di sungai selama beberapa jam. Proses evakuasi terkendala karena situasi gelap gulita. 1 jam kemudian, kedua nelayan tersebut dievakuasi dan langsung dibawa ke dermaga perikanan Samudra Merauke. Kecelakaan kapal perahu semang yang mengalami kebocoran di muara Sungai Maro, Kabupaten Merauke pada pukul 22.30. Tim SAR kantor SAR Merauke tiba di lokasi dan langsung mengevakuasi kedua korban atas nama Bapak Aris dan Bapak Iwan dalam keadaan selamat. Selanjutnya pada pukul 23.00 kedua korban diserah terimakan kepada pihak keluarga dan selanjutnya operasi dinyatakan selesai dan ditutup. Kedua nelayan dengan perahu semang sebelumnya bertolak dari perairan Kuprik, Merauke hendak menuju Lampu 1 Merauke. Namun perahu mereka perlahan mulai miring dan hampir tenggelam akibat bocor pada badan kapal. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. 80 ton bantuan kemanusiaan berupa sembako dari Kemensos dan TNI sudah tiba di Timika. Bantuan akan langsung dikirim ke distrik Sinak, selanjutnya ke 2 distrik. TNI menggunakan helikopter untuk mengirim bantuan kepada 7.000 warga di 2 distrik yang kelaparan akibat bencana kekeringan. Namun distribusi bantuan terpaksa ditunda karena Kabupaten Mimika diguyur hujan deras serta kabut tebal yang sangat beresiko bagi penerbangan, sehingga bantuan akan dikirim pada hari Rabu. Hampir jam 11 WIB, siang juga. Rata-rata Sinak itu memang pagi sampai siang terbukanya biasanya. Tapi kebetulan hari ini sesuai dengan prediksi dari BMKG semalam memang hari ini cenderung cuaca kurang baik. Ya, terbukti memang tadi baru hujan, sekarang reda, tapi ini juga saya baru dapat laporan dari Sinak mengenai cuaca. Seperti ini di Sinak juga. Ya. Nah, seperti ini. Jadi awan juga nempel. Nah, jadi kita putuskan nanti siang ini kita closing down untuk kegiatan pendistribusian baksos ini kita lanjutkan besok dengan pola yang sama, keterlibatan pesawat TNI dan ini 2 unit Perakal dan beberapa pesawat maskapai yang sudah dicharter untuk ke sini. Bantuan yang terdiri dari makanan siap saji, selimut, dan pakaian sangat bermanfaat bagi ribuan warga di 2 distrik, yakni Agandugume dan distrik Klambewi yang dilanda bencana kekeringan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolen melaporkan.